Oke, kali ini saya akan membahas materi mengenai warna dan prinsip Gestalt dalam desain komunikasi visual yang merupakan elemen dan materi yang sangat penting ya dalam desain basic desain komunikasi visual. Oke, yang pertama warna. Jadi kalau kita bicara definisi warna, warna itu memang timbul karena pigmen ya, pigmen dalam benda-benda tertentu ya, yang, ketika dia menerima cahaya dan dipantulkan, timbul, warna yang kita tangkap oleh, visual mata kita, yang kita tangkap oleh, indera penglihatan menjadi warna-warna tertentu yang berbeda. Jadi memang kalau kita melihat benda-benda yang ada di alam, itu mereka sudah mempunyai pigmen warna tertentu gitu dan, pigmen-pigmen warna tertentu itu ditangkap, mata kita kalau ada cahaya, seperti itu. Nah, kemudian, eee, kenapa sih kita, harus, mempelajari warna dalam desain komunikasi visual? Apa fungsinya warna dalam desain? Jadi, warna itu memegang peranan yang sangat penting ya, untuk merepresentasikan desain. Jadi, eee, karena fungsi warna tersebut juga sangat mempengaruhi, identitas, karakter, psikologis, brand ya, baik itu yang tampak melalui visualisasi logo maupun kemasan ataupun melalui iklannya. Jadi, sekali lagi warna itu merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah desain karena, ya itu tadi, warna bisa menampilkan identitas atau citra yang ingin disampaikan. Jadi, karena kalau kita perhatikan warna ini menjadi salah satu elemen yang dapat menarik perhatian, ya, kemudian bisa juga meningkatkan mood, dan yang paling penting menggambarkan citra perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya adalah warna itu bisa merepresentasikan kesan apa yang ingin kita bangun dalam, representasi sebuah brand atau representasi sebuah iklan. Misalnya kalau kita ingin merepresentasikan brand kita itu adalah, produk yang, elegan, kemudian terpercaya, bersih, tangguh gitu ya. Biasanya memang menggunakan dominasi warna seperti biru, hitam gitu. Berbeda dengan misalnya ingin ingin menampilkan kesan yang feminim, lembut gitu ya, romantis ya, menggunakan warna-warna, seperti merah muda, merah, ungu muda, misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa infografis, riset ya, mengenai dampak warna, gitu. Nah, misalnya yang sebelah kiri ini, jadi, ini riset tahun 2018 ya. Mereka, menghasilkan riset yang pertama itu adalah 93 orang itu, eee, konsumen ya, purchasing decision atau memilih sebuah produk itu based on visual. Jadi ketika jadi elemen visual, apa stimulus yang dilihat oleh indera, penglihatan kita, itu mempengaruhi decision making atau mempengaruhi keputusan pembelian ketika kita melihat visual, ya, visual yang tampak dari, brand yang kita lihat. Baik itu brand, kemudian desain iklan, ya. Jadi visual itu, adalah elemen yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 85 orang konsumen ya, eee, menyatakan bahwa warna itu juga menjadi faktor pembelian. Ya, faktor pembelian itu bukan karena kalau kita melihat, apa namanya, sebuah brand atau barang, kan yang kalau kita melihat unsur hierarki kebutuhan manusia ya, kita kan, ada kebutuhan dulu tuh. Kita ada kebutuhan terhadap sebuah barang atau jasa. Kemudian, setelah itu kita dihadapkan oleh beberapa alternatif brand, gitu ya. Misalnya kalau saya haus gitu ya, saya, butuh air mineral, ya. Kemudian saya sedang di perjalanan,
ya. Kemudian saya harus membeli air mineral dalam kemasan botol gitu ya. Kemudian dari air mineral kemasan itu di situ kan kita ada visualisasi dari sebuah brand itu. Masing-masing brand mempunyai visual yang berbeda-beda. Dominasi warna air mineral kalau kita lihat di pasar gitu ya, di market itu warna biru gitu ya. Kemudian ada beberapa yang eh, pengen berbeda gitu ya dengan menampilkan warna merah, orange gitu ya. Nah, itu stimulus visual ya yang sangat mempengaruhi purchasing decision. Jadi keputusan pembelian sebuah konsumen gitu dari visualisasi si brand itu, produk itu. Jadi eh, yang pertama memang kebutuhan, manusia mencari kebutuhan. Kemudian dia dihadapkan oleh beberapa alternatif, yang alternatifnya itu terdiri dari beberapa brand. Nah, brand sendiri mempunyai elemen yang namanya brand recognition ya, yang artinya mereka mempunyai tampilan visual yang diingat oleh konsumen. Nah, tampilan visual yang diingat oleh konsumen itu ya logo, warna, packaging. Nah, itu elemen-elemen itu juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ya, dan ini juga ada risetnya bahwa 85% itu memang menyetujui bahwa warna itu mempengaruhi proses decision making. Iya dong, kita memilih, oh saya pengen mencari misalnya air mineral, misalnya saya suka minum le mineral atau Fit gitu ya. Fit itu warnanya merah gitu ya. Oke, ketika dari sekian banyak produk air mineral yang ada di rak misalnya, langsung saya mengambil warna merah ya karena di otak saya sudah terbentuk persepsi bahwa yang saya cari Fit itu visualisasinya warna merah, misalnya seperti itu. Kemudian, nah, yang ketiga adalah 80% visitor website itu berpikir bahwa warna itu mempengaruhi atau meningkatkan brand recognition. Jadi brand recognition itu ingatan kita terhadap sebuah brand. Ya, unsur-unsur yang dimiliki oleh brand, baik itu warna, logo, kemasan dan sebagainya. Nah, misalnya kita melihat beberapa perbedaan e-commerce. Ya, kalau kita uh, buka aplikasi gitu ya, ada warna orange, otomatis kita berpikir langsung mengkaitkan dengan brand Shopee misalnya. Jadi warna ya selain meningkatkan brand recognition atau mengingatkan kita terhadap karakter brand ya, atau misalnya kalau hijau mengingatkan kita ke Tokopedia gitu ya. Jadi warna-warna itu sangat mempengaruhi stimulus ingatan kita terhadap brand. Kemudian di sini juga hasil risetnya menunjukkan bahwa warna itu juga mempengaruhi 40% ya keterbacaan visual. Jadi penggunaan elemen warna kontras ya gelap dan terang itu juga mempengaruhi keterbacaan. Ya, jadi kita harus bisa memilih warna yang ketika ornamen tulisan dalam tipografi dan background-nya atau visualisasi ilustrasi gambar dengan background-nya itu harus mudah dibaca, gitu ya. Kemudian set comprehension. Jadi set comprehension itu pemahaman terhadap situs ya. Jadi ketika ada warna tertentu yang dibedakan, itu kita bisa memahami fungsi atau fitur dalam situs itu dengan baik. Learning ya pembelajaran itu juga penting dalam sebuah misalnya dalam website gitu ya, ketika ada warna yang cukup berbeda, misalnya masukkan keranjang gitu ya, di warnanya misalnya kalau dominasi putih, warnanya masukkan keranjangnya dibuat warna hijau gitu, warna yang berbeda dan menonjol daripada yang lainnya. Jadi learning, kemudian set comprehension, intinya dan credibility ya. Jadi warna itu sangat penting dalam
konsumen itu membaca dan membedakan ya sebuah situs website gitu, dan itu menjadi elemen yang sangat penting dalam sebuah desain gitu kan. Dan di sini juga dijelaskan meskipun konsumen itu tidak sadar, nggak peduli gitu ya, atau ya misalnya kita mengakses Shopee ya, secara nggak langsung kan persepsi kita Shopee itu warnanya orange. Dan itu konsumen itu memang nggak sadar, secara tidak langsung tidak sadar bahwa itu membentuk brand recognition. Jadi ingatan kita terhadap si brand itu. Dan membentuk juga faktor decision making. Jadi secara tidak sadar warna itu mempengaruhi keputusan pembelian mereka gitu. Nah, kemudian di sini juga ada riset mengenai warna yang diasosiasikan dengan kepercayaan. Jadi brand-brand yang ingin menampilkan sebuah kepercayaan, public trust ya. Jadi biar dipercaya oleh publik, menjadi simbol sebuah lembaga yang kredibel misalnya. Nah, menurut riset adalah penggunaan yang diasosiasikan, warna yang diasosiasikan dengan kepercayaan itu lebih dominan ke biru, kemudian putih. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hijau. Jadi kalau kita perhatikan brand-brand seperti kesehatan, barang elektronik, ya beberapa menggunakan warna biru ya dan putih ya untuk menampilkan sebuah karakter ya atau psikologis warna yang dia terpercaya. Kepribadian si produk itu adalah dapat dipercaya. Seperti itu. Kemudian kita bicara mengenai makna dari warna ya. Jadi kalau dalam makna kalau kita tadi bicara mengenai warna itu ada didapat dari pigmen ya, pigmen benda-benda yang ada di alam gitu. Kemudian itu definisinya. Kemudian warna itu dalam masyarakat itu ada yang dipakai menjadi simbol atau budaya tertentu gitu. Misalnya putih ya, putih itu kalau diidentikan dengan di budaya di Indonesia misalnya karakter warna putih ya itu lebih cenderung ke suci, bersih gitu ya. Bahkan juga dipakai menjadi simbol kematian. Kalau bendera warna putih itu berarti ada orang yang meninggal misalnya di tempat itu gitu. Jadi dari efek psikologis ya. Jadi warna itu dilihat urutannya adalah efek psikologis dulu, kemudian kondisi biologis dan perkembangan, kemudian perkembangan budaya. Jadi efek psikologis itu ketika kita melihat warna warna itu ada efek. Oh, kita kelihatan warna hijau itu efeknya apa? Seger gitu ya. Melihat putih salju itu kita sudah persepsinya psikologis kita wah dingin gitu. Ya. Kemudian kondisi biologis ya, kondisi biologis itu lebih cenderung kepada pigmen ya, pigmen yang dimiliki oleh gen biologis di dalam sebuah objek itu. Itu misalnya ya mengandung klorofil, mengandung vitamin C misalnya seperti itu. Kemudian perkembangan budaya. Ya, jadi warna itu dari efek yang kita lihat, kemudian unsur biologis yang ada zat dalam pigmen itu, kemudian berdampak juga ke perkembangan budaya. Ya, kalau kita lihat di sini penjelasannya secara biologis kita terikat memperhatikan warna-warna cerah karena hewan dan tumbuhan yang berwarna cerah. Jadi biologis itu membedakan ya pigmen zat alami ya. Kita melihat jeruk secara unsur biologis warnanya cerah ya, mengandung vitamin C gitu kan. Nah, warna lain juga dikembangkan makna budaya dari waktu-waktu seperti warna merah muda sebagai anak perempuan untuk warna perempuan dan laki-laki
warna yang dominasi yang dipakai adalah warna biru, gitu ya, untuk mengesankan maskulinitas. Kalau merah itu mengesankan feminim, lembut, ya. Itu adalah warna-warna yang sudah diadopsi oleh kebudayaan kita, gitu. Dari efek psikologis ketika kita melihat sebuah benda yang ada di alam, misalnya eh, kalau kita melihat bunga, ya bunga-bunga itu warna merah, merah muda, gitu ya, dan itu identik dengan kelembutan, cantik, ya. Kemudian di dalam terjemahkan dalam budaya dan kebiasaan kita sehari-hari, warna merah, merah muda itu lebih cocok untuk anak perempuan, misalnya barang-barang untuk anak-anak perempuan. Seperti ini. Jadi eh, budaya dan tradisi itu mempengaruhi, ya, merespon terhadap warna. Kemudian setiap budaya mempunyai warisan simbol warna yang unik dan manusia merupakan memiliki warisan, ya, terhadap warna, gitu ya, yang dipakai atau dipilih dalam kebudayaan mereka. Misalnya, ya, yang saya sebutkan tadi bahwa merah muda itu lebih identik kepada eh, pakaian, ya, atau simbol perempuan feminim, dan laki-laki dengan warna biru dan hitam yang menyimbolkan atau secara budaya itu lebih mengesankan maskulinitas, ya. Oke. Kemudian ini beberapa juga, kalau kita lihat ada riset mengenai eh, brand-brand atau produk-produk untuk konsumen anak-anak kecil, ya, dibedakan menurut gendernya. Jadi brand-brand yang atau produk-produk untuk anak-anak perempuan itu lebih identik dengan warna merah muda, dan produk-produk untuk anak laki-laki itu lebih identik dengan warna biru. Nah, dan ini juga ada risetnya, ya, bahwa warna itu dikaitkan dengan gender, gitu. Ya, ketika ketika kita ini, ya, maksudnya ketika ketika anak-anak masih kecil, gitu, dan brand-brand untuk anak kecil, gitu. Tetapi berbeda ketika dia menginjak usia dewasa. Itu sudah berbeda lagi persepsinya. Dia sudah mengenal banyak warna, gitu. Nah, di sini hasil risetnya membuktikan bahwa memang konsumen, eh, pilihan konsumen untuk memilih barang-barang untuk keperluan balita atau anak-anak itu didominasi oleh warna stereotip gender, gitu, ya, hasil riset. Dan kemudian eh, asosiasi stereotip berbasis warna memadu perilaku anak. Jadi anak akan lebih suka ketika dia misalnya bisa memilih produk, gitu ya, di bawah usia di bawah 10 tahun, dan dia memilih produk, anak perempuan akan cenderung memilih warna merah muda, gitu ya, karena sudah ditanamkan lebih dahulu terhadap dia tentang warna-warna itu, gitu. Kemudian asosiasi warna jenis kelamin secara otomatis mengaktifkan stereotip terkait di masa dewasa. Jadi ingatan dia, ya, mengenai warna ketika dia mengkonsumsi produk yang dia pakai sehari-hari, gitu ya, merekol memori lagi ketika dia dewasa bahwa, ya, warna cewek itu yang pink, baju anak cewek yang pink. Oh, kalau anaknya cowok nanti dibelikan kado misalnya yang warna biru atau hijau, gitu misalnya. Nah, kesan bias asosiasi stereotip berbasis warna dari target pria dan wanita. Artinya, ya, dalam konteks apa ya, kalau sekarang, kondisi sekarang, warna itu tidak memiliki, kalau sudah dewasa, ya, warna itu tidak memiliki stereotip gender tertentu sebenarnya. Jadi warna diidentikan dengan gender itu ketika memang dari balita, ya, dari balita brand-brand yang ada, produk-produk yang ada atau budaya yang ada itu mengasosiasikan gender itu dari warna. Jadi iya, identik, ya, identik, kalau warna itu identik perempuan, biru identik untuk laki-laki, gitu.
Nah, seperti ini. Jadi kita ada asosiasi lagi ketika kita dewasa ketika melihat warna-warna ini, oh pink itu kok berarti sampo ya, misalnya ini kan sampo untuk hewan gitu. Ya, kalau pink oke, itu sampo untuk, anjing, perempuan misalnya. Kemudian yang hitam untuk sampo untuk yang anjing yang cowok misalnya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa, simbol-simbol warna yang memang diasosiasikan dengan gender meskipun ya sepenuhnya aplikasinya ya nggak bener gitu. Maksudnya bukan nggak bener ya, nggak sepenuhnya benar. Artinya, ketika kita dewasa, kita tidak sepenuhnya memakai kalau perempuan ya, nggak sepenuhnya memakai atribut warna merah muda misalnya, gitu. Sah-sah aja misalnya laki-laki menggunakan warna merah muda juga gitu. Nah, jadi, itu hanya asosiasi yang, apa ya, yang ada di masyarakat, tetapi, untuk ketika kita sudah dewasa, bukan berarti kita harus menggunakan warna itu menjadi, identitas gender kita, gitu. Oke, kemudian kalau kita bicara warna, warna itu dibedakan beberapa ya. Ada warna primer, warna sekunder, ya, kemudian warna tersier. Ada 3 perbedaan warna. Nah, warna primer ini adalah warna pokok, yang artinya, dia itu menjadi pondasi warna-warna lain. Nah, 3 warna primer ya, yang pertama itu adalah kalau kita memang, warna merah, kuning, dan biru. Jadi 3 warna itu adalah warna primer, ya, warna yang utama yang menjadi dasar atau fondasi dari warna lain. Nah, warna primer ini ada 2, model ya, eee, yaitu model RGB dan model CMYK. Nah, bedanya apa? Jadi, kalau warna RGB ya, itu lebih, light ya, dan warna adiktif, yang artinya, sangat terang dan, apa ya, memantulkan, eee, warna yang cukup kontras gitu ya. Nah, warna RGB itu kalau dalam desain komunikasi visual digunakan untuk, desain-desain yang visual akhirnya itu untuk digital. Jadi kalau teman-teman membuat desain yang ending akhirnya itu dipublikasikan di media sosial, website, intinya digital, ya media digital itu, eee, apa ya, disarankan atau memang umumnya itu menggunakan warna RGB. Jadi, diingat-ingat kalau teman-teman mendesain yang keperluan akhirnya untuk misalnya feed Instagram, atau di YouTube, atau di, eee, digital website ya, pemilihan warna, ya itu dianjurkan menggunakan RGB. Ya, berbeda dengan CMYK, ya, yang terdiri dari, C, cyan, biru, magenta, merah, yellow, kuning, dan K itu K itu, apa ya, kunci, intinya K itu perpaduan dari 3 warna ini, dari yellow, magenta, dan cyan, yang hasilnya itu pekat dan, hampir ke hitam gitu ya. Ya jadi, lebih cenderung ke hitam pekat gitu. Jadi gabungan dari ketiga warna ini menghasilkan K, gitu. Nah, CMYK ini, leb model warna primer yang lebih digunakan untuk keperluan desain cetak. Misalnya teman-teman membuat, desain yang, nanti hasil akhirnya untuk poster, untuk baliho, untuk majalah, ya, itu, lebih baik, memang menggunakan pilihan warnanya CMYK, gitu. Karena, tampilan hasil akhirnya ketika di, print ya, di, menggunakan teknologi digital printing misalnya, hasilnya akan berbeda ketika teman-teman menggunakan RGB dan CMYK. Jadi warna CMYK itu lebih pekat dan hasilnya bagus ketika dicetak.
Sedangkan kalau RGB dicetak, itu warnanya jadi, apa ya, semacam seperti ini, kayak memantulkan cahaya, jadi seperti terang banget, seperti ini. Jadi lebih baik teman-teman menggunakan CMYK ketika dicetak dan kalau, kontennya digital, desain grafis untuk, di online berarti menggunakan CMYK. Sorry, RGB. Eee, nah kemudian, nah ini ya, kalau kita bicara mengenai ini kebalik, ini harusnya color theory Brewster dulu baru kita bedakan primary, secondary, dan, ketiga ya, tertiary ya. Ya, jadi warna primer ya teori Brewster ini membedakan 4 kelompok kelompok warna. Yang pertama warna primer, ya primer 3 ini, merah, kuning, biru. Kemudian warna sekunder. Nah, warna sekunder itu gabungan dari warna primer. Jadi gabungan warna merah dan kuning itu membentuk orange, gabungan warna primer biru dan merah membentuk warna ungu sebagai warna sekunder, dan penggabungan kuning dan biru menjadikan warna sekunder hijau. Kemudian turun lagi menjadi warna tersier, ya. Warna tersier itu gabungan, ya di sini warna tersier, ya, tersier. Jadi dia itu adalah warna gabungan dari kedekatan warna sekunder. Ini kalau kayak misalnya merah. Jadi gabungan antara warna primer dengan warna sekunder. Jadi kalau kita perhatikan warna merah dan ungu, ya warna primer merah dengan warna sekunder ungu, hasilnya seperti ini. Nah, kalau semakin ke sini dia lebih gelap karena gabungan warna sekunder ungu dengan biru. Ya, sama juga warna sekunder yang di sini penggabungan warna merah dan orange seperti ini, yang akhirnya semakin semakin ke bawah kalau dia digabungkan dengan kuning ya akan lebih terang lagi warna sekunder tersiernya, lebih terang. Oke, yang pertama tadi warna primer ya, ada 3 warna utama, kemudian warna sekunder itu adalah gabungan dari warna primer, seperti ini, dan tersier adalah pencampuran dari warna primer dan warna sekunder. Warna primer merah dan warna primer biru yang digabung seperti ini hasilnya, pencampurannya. Ya, nah kalau kita tadi bicara mengenai pentingnya warna dalam ranah desain, ya, kalau kita bicara lagi mengenai warna dan pentingnya warna dalam visualisasi marketing, maka yang pertama adalah warna mempengaruhi keputusan demografis target pasar. Jadi demografis target pasar kita kan meliputi usia, jenis kelamin. Nah, kita juga harus mengidentifikasi kesesuaian produk dengan audiens ya yang menggunakan warna kita. Misalnya kalau kita perhatikan misalnya salah satu kosmetik lokal ya, misalnya brand Wardah gitu ya. Brand Wardah itu, dia kan mempunyai anak perusahaan yang, untuk teenager gitu ya, itu Emina. Kalau kita perhatikan ya, warna-warna yang dipakai di brand Emina itu adalah warna-warna pastel, dan warna-warna yang, seperti biru muda, merah muda, yang lebih cocok untuk anak remaja, gitu. Kemudian, produk Wardah itu identik dengan warna biru biru dan ijo ya, ijo toska, yang cocok untuk usia, dewasa. Nah, berbeda lagi dengan usia yang level di atasnya, yang untuk, usia, 50 tahun ya, anti aging gitu ya, itu warnanya dominasi biasanya produk-produk yang untuk usia, eee tua ya, untuk orang-orang tua itu biasanya warnanya ungu, ya warnanya ungu, putih gitu ya, yang mengesankan luxury, kemewahan dan spesial nih.
anggun, mahal gitu dan untuk anti-aging. Jadi warna itu juga kita sesuaikan dengan target market kita itu rata-rata usia berapa gitu. Dan yang kedua adalah warna menjadi identitas brand. Jadi biasanya warna yang umum dipakai untuk brand, misalnya brand makanan atau brand jasa. Kalau di sini contoh saya adalah jasa paket pengiriman barang ya. Kalau kita perhatikan beberapa warna yang dipakai oleh jasa pengiriman barang itu rata-rata menggunakan warna merah. Meskipun di sini nggak ada tiki ya, tiki itu ada elemen warna merahnya, gitu. Jadi dari CNE, CNT Express, Ninja Express, Antar Aja Secepat, Lion Parcel, ya. Kalau kalian perhatikan dominasi yang sama gitu untuk mengidentifikasikan sebuah brand yang bergerak di bidang yang sama. Gitu. Dia menggunakan warna yang sama-sama seperti kayak tadi saya cerita tentang kemasan air mineral ya, yang didominasi oleh warna biru. Jadi kita mencari kesamaan terhadap brand yang sudah ada. Oh, rata-rata air kemasan itu biasanya warnanya biru atau hijau. Gitu. Nah, maka ketika kita membuat sebuah brand, kita bisa memilih antara warna yang sama dengan brand-brand yang sudah ada sebagai kelompok air mineral, ya berbeda dengan kemasan yang minuman lain kan, minuman yang berbasis misalnya teh, susu dan sebagainya itu kan warnanya macam-macam. Tetapi kalau pengelompokan barang, pengelompokan air mineral gitu kan rata-rata dominasi biru. Nah seperti itu. Jadi kayak pengelompokan brand ya atau brand yang bergerak di bidang yang sama gitu. Oke, kemudian warna itu juga mempengaruhi psikologis ya. Jadi ada teori yang menyatakan bahwa psikologi warna itu menjelaskan pengaruh warna terhadap suasana hati, perasaan, emosi, dan perilaku manusia. Tetapi persepsi warna sendiri ya antara masing-masing individu ya ketika melihat warna itu juga bisa berbeda-beda, bisa universal tergantung pengalaman yang dimiliki oleh si manusia atau si konsumen tersebut. Tetapi kalau kita bicara teori psikologi warna, ya warna itu sudah ada pengelompokan psikologisnya gitu. Jadi misalnya warna biru itu identik dengan ya tadi ya kepercayaan, kemudian kepercayaan diri, kekuatan, sukses. Hijau itu identik psikologisnya dengan alami, ya kesehatan, loyalitas. Kemudian ungu itu identik dengan misalnya spiritual, misteri, justice. Merah itu pink, merah muda itu lebih ke psikologisnya itu lebih cenderung ke feminim, lembut gitu. Jadi ya psikologis konsumen terhadap warna itu berbeda-beda. Ya pasti ada pengalaman yang mereka punyai atau ada pengalaman tertentu yang antara satu orang dengan satu orang lain bisa berbeda-beda. Misalnya ketika waktu kecil gitu, senang banget sama warna merah muda gitu. Jadi ada pengalaman tersendiri gitu terhadap memorinya. Nah, tetapi kalau kita membuat sesuatu yang umum, yang diterima secara universal, maka ini beberapa psikologis warna ya yang sudah diidentifikasikan ya psikologi warnanya dari teori-teori ini. Oke, kemudian kita bicara mengenai color harmony. Jadi warna itu ya kalau kita tadi ada menurut teorinya siapa tadi? Brewster, ya warna itu kan dibedakan menjadi warna primer, sekunder, dan tersier. Tapi kalau kita bicara lagi mengenai harmoni, ya color harmoni, maka ada
beberapa pengelompokan, ya ada 8. Jadi dibedakan pertama jadi dari warm and cool, jadi warna yang panas dan warna yang dingin. Warna komplementari, warna analogus, warna monokromatik, triadik, split komplementari, tetradik, dan square. Nah, maka kita bahas satu-satu ya. Nah, warm and cool color. Jadi kalau kita tadi bicara mengenai warna sekunder, tersier, primer, nah hasil dari warna-warna primer, sekunder, tersier ini dikelompokkan menjadi 2, gitu ya. Jadi warna yang cenderung merah, kuning, orange itu diasosiasikan menjadi warna yang panas, ya, yang diidentifikasikan dengan perasaan hangat, marah, kebencian, kemudian gairah gitu ya, semangat gitu. Berbeda dengan warna yang ada di samping kanan ini, yaitu biru, hijau, dan ungu yang lebih mengidentifikasikan dingin ya, warna-warna yang terkesan dingin, dan psikologis warnanya yang muncul adalah ketenangan, kepercayaan, elegan juga gitu ya. Dan kalau misalnya ada teori juga menyatakan bahwa ada perasaan sedih atau diabaikan. Nah ini menurut ini ya psikologi warna ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ya ini perbedaannya antara warna merah dan warna dingin. Ya, yang intinya di sini lebih terkesan semangat, gitu ya, cerah, berani, gitu ya. Sedangkan yang sini lebih cenderung ke alami, dingin, tenang, tidak menonjol. Oke. Nah, komplementari. Nah, komplementari itu artinya adalah warna yang pelengkap, ya. Jadi dia melengkapi. Jadi perpaduan antara apa ya? Kalau istilahnya warna dingin dan warna eh, panas. Jadi kalau kita dilihat di sini kan warna dinginnya hijau ya. Kemudian kebalikannya atau di color wheels ini yang lurus sejajar dia di antara tadi, karena ini perbedaannya warm color dan cool. Jadi penggabungan warna merah dan hijau. Jadi perpaduan warna merah dan hijau, perpaduan warna kuning dan biru, perpaduan warna orange ya dan hijau atau dan biru. Ini adalah warna komplementari. Ya, jadi apa ya? Persilangan antara warna panas dan warna dingin yang sejajar ya dalam color wheels-nya ini. Nah, biasanya warna yang kontras atau warna yang komplementari ini ya memang menarik perhatian gitu. Penggunaan yang warna sangat kontras ini menarik perhatian, tetapi kalau kita lihat beberapa riset, jadi kalau kita memanfaatkan warna dalam pemasaran, umumnya menggunakan 80% dari satu warna dan 20% dari warna lainnya. Seharusnya itu misalnya ya, warna merah itu 80%, warna birunya itu 20%. Nah, itu adalah prinsip beberapa prinsip psikologis warna ya, yang itu ideal, yang bagus. Tetapi kalau balance antara warna panas dan warna dingin, itu visualisasinya terlalu kuat, ya, sangat kontras dan ya akan menonjol sih, akan menonjol, tapi ada beberapa elemen yang nanti akan sulit dilihat karena kalau misalnya kalian membuat tulisan warna biru dan belakangnya warna merah, itu akan mata ketika lihat visualisasi apa ya yang 50% antara warna panas dan dingin atau warna yang kontras itu akan jenuh dan capek lihatnya. Ya, berbeda dengan kalau kita menggunakan komplementari warna
dengan perbandingan 80-20 misalnya. Nah, itu akan lebih menarik. Ya, misalnya dominasi warna di sini 20% merah, kemudian 20%, 80% merah, 20%-nya biru gitu ya. Itu akan lebih menarik dan lebih apa ya, mudah ditangkap oleh konsumen. Dia nggak capek lihatnya. Gitu. Oke. Kemudian nah ini. Ini salah satu contoh perbandingan 80-20. Ya, di sini kalau kita perhatikan 80%-nya kan biru ya, kemudian 20-nya ada hijau, sedikit 20 lagi misalnya kuning. Jadi ini perbandingan warna yang komposisinya ideal gitu. Oke. Nah, ini juga salah satu contoh eh perbandingan warna 80-20. Oke. Kemudian analog color. Jadi warna analogi ini adalah warna yang bersebelahan pada roda warna. Jadi ini ya. Jadi warna yang berdampingan, yang dekat. Jadi warna-warna tersier yang dekat. Nah, ketika diaplikasikan dalam sebuah desain, ya seperti ini hasilnya. Jadi warnanya lebih, kalau kita lihat di Kung Fu Panda ya, warna yang dipakai ini kan analog color ya. Analog color, jadi warna yang berdampingan. Gitu. Ya, oke. Kemudian menjadi background-nya. Oke. Dan warna analog ini mengesankan desain yang terpadu ya dan tenang. Jadi lebih apa ya, lebih harmonis ya karena warna-warnanya berdekatan meskipun di depannya objeknya itu ada warna yang kontras. Nah, berbeda dengan warna monokrom, ya kalau warna harmonis itu adalah warna yang berdekatan, ya yang cerah tapi. Nah, color harmoni ini warna yang berdekatan juga, tetapi lebih cenderung warna yang ujungnya, maksudnya yang sangat terang dan gelap. Jadi warna-warna yang warna yang berdekatan tapi kontras. Jadi misalnya ungu muda banget dengan ungu tua, gitu. Yang hasilnya itu eee, ya ini ya, membuat komposisi warna terang dan gelap yang sangat menarik. Nah ini mungkin contohnya kurang pas, tapi intinya itu. Jadi kalau warna monokrom ini warna yang terang sama warna yang berdampingan, tapi terangnya, kekuatan strong-nya itu sama, gitu. Tapi kalau warna monokrom itu warna yang berdekatan, tetapi, ada yang muda gitu, yang cukup terang dengan warna yang gelap, gitu. Nah, kemudian triadic color itu adalah warna dari color wheel, ya, yang kalau kita petakan itu dari membuat bentuk segitiga. Jadi segitiga warna dari color wheel yang perbedaan dari ini ya, color wheel dari perbedaan warna panas dan warna dingin. Bentuk segitiga. Bisa misalnya biru, merah dan kuning gitu ya. Ini kan orange, ungu dan hijau. Jadi menghasilkan warna triadik gitu. Dan warna-warna ini ketika dikombinasikan memang ya terlihat sejuk, hangat dan menonjol gitu kalau warna ini dikombinasikan. Tapi memang tidak semua brand atau visualisasi sebuah desain atau produk itu bisa ya menggunakan warna triadik ini. Nah, tetapi memang kalau kita lihat warnanya kalau dikombinasikan memang akan lebih hidup lah, lebih hidup kesannya. Oke. Kemudian split komplementari. Jadi skema warna ini terdiri dari 3 warna yang perpecahan dari warna harmoni dan komplementer. Jadi kalau kita
lihat tadi kan warna komplementer itu adalah warna perpaduan antara warna panas dan dingin, ya. Nah, kemudian eh, split komplementari ini adalah pecahan ya, pecahan dari kalau tadi kita lihat warna panasnya merah, warna dinginnya hijau misalnya, maka split komplementari ini diantaranya ya, dan perpecahan dari warna komplementer. Eh, ya di sini misalnya warna merah dan warna hijau, ya. Kemudian di-split ya di tengah-tengahnya ini, ya itu warna biru toska. Gitu. Nah ini adalah warna komplementari, split komplementari. Jadi pemisahan warna komplementer. Jadi misalnya warna merah, ya, kemudian dan warna kuning, ya, kuning hijau. Misalnya ini ya, jika satu warna merah, maka dua warna lainnya kuning hijau dan biru hijau. Misalnya merah, biru hijau dan hijau kuning. Jadi ada split, ada pemotongan di tengah-tengahnya. Itu bukan di sini ya, tapi ya. Oke. Ini misalnya contohnya jika satu warna biru dan ungu, ya, dua warna lainnya adalah kuning dan orange. Gitu. Nah, ini splitan dari misalnya di sini ya, biru, kuning dan orange, ya. Misalnya orange ya, biru dan ungu. Gitu. Jadi split apa ya, warna yang ada di antaranya. Jadi perpaduan warna panas dingin, kemudian yang splitnya ini di tengah-tengahnya, di antara warna panas dan dingin ini. Oke. Kemudian tetradic color. Jadi ini umumnya sulit untuk diseimbangkan menggunakan 4 warna yang sama-sama seringkali dapat membuat grafik Anda terlihat jenuh. Jadi kalau warna tetradik itu adalah warna persilangan ya, dari warna panas dan dingin, atau warna yang tersier ya, tersier panas dengan tersier dingin, persilangannya. Nah, kalau square color, jadi bukan persilangan, tapi kita membentuk titik-titik kotak ya, yang memilih ya poin dari warna penggabungan dari warna ini di sini ya, color wheel warna panas dan warna dingin, dan kemudian kita cari titik segi empatnya dari color wheels ini. Oke, nah selanjutnya mengenai color meaning dan simbol. Jadi kalau kita mencari tahu ya, bahwa warna itu mempunyai konotasi positif dan negatif. Artinya ketika kita melihat psikologi warna, oke, warna itu warna merah mengesankan semangat, kemudian cinta, energi, kekuatan. Tapi ada sisi yang lain yang secara negatif, misalnya kemarahan, gitu ya, kebencian, gitu. Jadi ada positif negatifnya psikologi warna masing-masing warna ini. Nah, perbedaan tint, shape, dan tone. Jadi tint itu lebih cenderung kepada warna yang apa ya, warna yang tunggal, warna yang lebih ke unsur gelap gitu ya. Shade itu lebih cenderung ke warna yang terang, ya. Dan tone itu warna yang apa, yang ada di tengah-tengahnya, yang warna yang menjadi unsur kesatuan ya, dari
perbedaan antara warna gelap dan terang itu. Gitu. Nah, kita membahas satu-satu ya. Yang pertama adalah warna merah. Ya, warna merah itu identik dengan eh, kekuatan, semangat, ya. Sedangkan eh, negatifnya adalah kebencian, kemarahan, agresif. Gitu. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai penggunaan warna merah ya pada visualisasi iklan makanan, gitu ya. Beberapa riset mengatakan bahwa warna merah itu warna yang efektif memikat pelanggan. Jadi karena warnanya strong, menonjol, gitu ya, dan semangat, gitu. Orang melihatnya itu eh, menarik gitu. Nah, warna merah juga banyak digunakan restoran cepat saji untuk membangkitkan gairah terkait dengan sikap impulsif dan risiko membeli lebih daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi apa ya? Ada dorongan ya ketika kita melihat visualisasi warna merah itu ada dorongan mengkonsumsi produk jadi lebih semangat gitu dalam mengkonsumsi produk. Dan di sini juga ada riset yang mengatakan bahwa rata-rata orang tuh mengambil keputusan mengenai sebuah produk itu hanya 90 detik di interaksi awal. Jadi memang visualisasi sebuah desain itu sangat menentukan dia akan tertarik atau tidak. Maka kita harus membuat sebuah desain yang benar-benar strong ya, yang memiliki kekuatan visual agar orang itu tertarik ya lebih lama untuk melihat atau tertarik untuk mengeksekusi ya action decision making. Kemudian kalau warna merah diidentikan dengan culture budaya di Cina itu warna merah itu diidentifikasikan dengan kebahagiaan ya, keberuntungan, harapan ya, kegembiraan. Jadi hal-hal yang bahagia, happy ya di apa namanya psikologis culture ya, psikologis dan culture warna merah dalam budaya Cina. Sama dengan di budaya India, merah itu diidentifikasikan dengan kebahagiaan juga, kebahagiaan, keberuntungan. Jadi kalau kita lihat pengantin di India dan di Cina itu menggunakan warna merah gitu sebagai simbol warna kebahagiaan dan keberuntungan. Berbeda dengan di negara kita misalnya ya, kita tidak memakai warna merah sebagai simbol kebahagiaan misalnya dalam resepsi pernikahan misalnya. Ya, karena mungkin berbeda dengan kebudayaan Padang ya. Kalau kita melihat Padang itu kan ornamennya hampir sama dengan Cina ya. Jadi warna merah dan kuning emas gitu. Itu juga antara budaya Padang dengan Cina hampir sama. Berbeda dengan misalnya di Bali atau di Sunda atau di Jawa gitu ya. Tidak harus memakai warna merah untuk atau merah itu tidak identik dengan pernikahan gitu. Nah, warna merah juga diasosiasikan dengan gairah ya, gairah, semangat, sensual ya. Produk-produk wanita yang sensual itu diidentikan dengan warna merah. Kemudian kuning, ya kuning itu memang asosiasi dari matahari ya, yang menjelaskan mengenai semangat, kemudian optimis, ceria. Kemudian kalau sisi negatifnya itu lebih ke ketakutan, depresi, sakit gitu ya. Nah ini teori-teorinya.
Oke. Nah, warna-warna merah juga, kalau kita lihat, kalau kita, perhatikan misalnya untuk diaplikasikan ke brand, itu misalnya, sesuai dengan apa ya, kalau, brand-brand yang minumannya terbuat dari, buah yang berwarna sama, kuning atau orange, maka kemasannya itu juga menyerupai, ingredients atau bahan dari, eee, minuman tersebut gitu. Jadi misalnya warna Lipton dari, jeruk gitu ya dan lemon, kemudian diidentifikasikan ke warna kuning yang sama dengan si, buahnya itu tadi. Kemudian warna kuning di beberapa snack gitu ya. Iya, warna kuning itu memang kalau dikaitkan dengan, brand, eee, dia memang lebih menonjol gitu ya, menonjol daripada misalnya biru kalau dikaitkan dengan warna makanan ya, snack ya. Jadi kuning itu, menjadi, warna juga yang cukup menonjol ketika kita membuat kemasan, dengan warna kuning, gitu. Kemudian warna biru, eh ya warna biru mengidentifikasikan dengan ketentraman, sejuk, damai, eee, kepercayaan, ya, tenang, intelijensi, eee, kecerdasan gitu ya. Jadi brand-brand yang diasosiasikan dengan biru itu memang rata-rata kalau kita perhatikan tuh perusahaan ini ya, baik itu elektronik gitu ya, brand-brand, otomotif, ya, oke, lebih cenderung diasosiasikan ke biru. Oke, ya air mineral, air, minuman yang mengandung ion gitu ya, itu diidentifikasikan dengan warna biru. Oke, warna biru juga diidentifikasikan, pada brand-brand yang seperti rumah sakit, kesehatan, obat-obatan. Oke, warna hijau diasosiasikan menjadi, warna yang alami ya, alami, kemudian damai, friendly gitu ya, kemudian terpercaya juga, kemudian, kalau, mmm, dikaitkan dengan logo-logonya, ya logo makanan ya, logo makanan, kemudian perusahaan, eee, startup, ya ada beberapa yang menggunakan atau brand-brand yang, berkaitan dengan natur, alami itu menggunakan warna hijau. Wah, nah ini ya salah satu beberapa contoh dari penggunaan warna hijau yang mengesankan simbol kehidupan, kesuburan, kekayaan. Nah, sesuai dengan sesuatu yang alami, natur dari alam, kemudian, apa namanya, kampanye-kampanye go green gitu ya, ya identik dengan namanya aja go green, hijau ya. Jadi lebih identik dengan warna ijo gitu. Kemudian, nah di culture, di budaya kita kalau di Indonesia, warna, hijau itu identik dengan, simbol Islam gitu ya, simbol hari raya Idul Fitri, kemudian kubah masjid, kemudian maka, eee, kita sering banget melihat, lembaga-lembaga, Islam gitu ya, atau MUI gitu ya, dominasi warna yang dipakai itu adalah hijau, ya. Karena culture yang ada di Indonesia bahwa warna hijau itu identik dengan, agama Islam, gitu. Oke, eee, orange itu lebih cenderung kepada hampir sama ya, dia 11-12 dengan kuning. Jadi, orange itu, lebih ke kehangatan, nyaman, keceriaan juga, kreativitas, gitu ya. Nah, produk-produk kuning ya biasa juga dipakai untuk brand-brand untuk yang, brand produk anak gitu ya, atau ada juga
eee, brand-brand besar atau baik otomotif maupun fashion yang menggunakan warna orange. Ya, mengesankan ke fun, energetik. Oke. Nah, warna ungu, kalau warna ungu ini identik dengan warna yang, elegan, kemudian, eee, dia spiritual, ya, kemudian, apa ya, brand-brand yang menggunakan warna ungu itu cenderung brand-brand yang premium dan luxury, yang mewah gitu, menggunakan warna ungu. Dan, warna ungu juga dipakai oleh beberapa brand coklat ya. Ya, kalau coklat itu memang kan identik dengan apa namanya, makanan yang mahal gitu dan mewah juga gitu. Dan, warna ungu dipilih oleh beberapa brand coklat itu mengidentikan, makanan yang lezat, premium, mahal gitu ya. Oke. Nah, ya, nah warna ungu, untuk brand-brand yang sifatnya luxury, elegan itu dipakai, menggunakan pemilihan warna ungu. Iya, untuk perempuan ya. Oke, nah kemudian warna merah muda atau pink yang mengesankan feminim, love, romantisme gitu. Nah, memang brand-brand yang menggunakan warna, pink ini lebih dominan ke brand-brand yang untuk perempuan ya. Misalnya majalah, Barbie, untuk anak-anak, kemudian, Cosmopolitan majalah perempuan, Victoria's Secret, pakaian untuk perempuan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat warna pink mengesankan bahwa ada kelembutan, romantisme, ya, kemudian, bukan elegan, kalau elegan lebih ke ungu ya, romantis, lembut, ya, perempuan, eee, romantis, ya itu lebih ke warna merah muda. Kemudian warna putih itu dikaitkan dengan kesederhanaan, kebersihan, nah ya, dan barang-barang yang luxury juga banyak ya yang menggunakan warna putih karena mengesankan ya minimalis, modern, elegan, mahal, gitu. Oke, dan penggunaan warna putih juga dikaitkan dengan brand-brand produk bayi, kesucian gitu ya, dan warna, promosi, untuk, eee, kesehatan. Kemudian warna hitam, elegan, glamor juga, eee, kemudian maskulinitas, kekuasaan, ya, beberapa brand high class juga menggunakan warna hitam untuk, dipakai di logonya, gitu. Ya, jadi memang secara psikologis warna hitam itu mengesankan, eee, lebih ke elegan, kemudian, mewah, mahal, gitu ya. Oke, kemudian nah warna hitam pun, bisa menimbulkan efek ya, efek psikologis ketika kita memakainya, gitu. Misalnya kalau perempuan ya dia lebih confident, lebih elegan, ya, dan kalau laki-laki dia lebih, ya terlihat sukses, confident, ya identik dengan kesuksesan, warna hitam ya. Kemudian kalau teenager, ya remaja lebih cenderung ke anak-anak yang kreatif misalnya, menggunakan warna hitam, dari semua aksesorisnya atau visual yang dipakai, atribut pakaian yang dipakai, gitu. Kemudian warna coklat lebih mengembangkan kepada sikap, eee, apa ya, hangat, kemudian, tampilan warna brand yang cocok dengan warna coklat itu memang lebih cenderung kepada, ya kalau, apa namanya, makanan coklat gitu ya,
banyak beberapa yang menggunakan warna coklat. Jadi brand-brand yang dikaitkan identik dengan kandungan ingredient dari bahan dari brand itu gitu. Itu lebih cenderung warna coklat jarang sih dipakai untuk brand-brand yang lain ya. Maksudnya ya identik lebih sering dipakai oleh brand atau produk yang terbuat dari bahan kakao, dari bahan coklat gitu. Nah, dan kopi juga ya, bisa juga kopi ya, sesuai dengan warna asli dari si bahan ingredientnya. Kemudian metalik, baik itu emas ya, ya emas, silver, bronze, ya memang warna-warna yang metalik ini lebih cenderung juga dipakai untuk warna-warna yang glamor, elegan. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ya memang level penggunaan warna yang elegan, luxury itu kan tadi kita klasifikasikan bisa warna putih, warna hitam gitu ya. Nah kalau warna emas atau metalik ini lebih atau metalik ya, baik itu silver, bronze, dan gold itu lebih lebih ke di atasnya lagi gitu. Jadi lebih luxury lagi di level di atas hitam dan putih. Oke, itu teori tentang warna. Sedangkan selanjutnya kita membahas mengenai prinsip Gestalt. Jadi Gestalt ini teori yang harus benar-benar kita pahami dalam desain komunikasi visual. Nah, Gestalt ini dibangun oleh 3 ilmuwan Jerman, yaitu Kurt Kafka, Mark Werthmer, dan Wolfgang Kohler ya. Jadi intinya teori Gestalt itu menjelaskan bahwa persepsi manusia kita ketika melihat komponen atau beberapa ornamen atau beberapa objek yang dia berdekatan itu menjadi satu kesatuan. Jadi ketika kita melihat objek yang berbeda, yang memiliki pola, yang memiliki hubungan, dan memiliki kemiripan satu sama lain, dan dekat, ya, maka kita melihat sebuah objek ini menjadi satu kesatuan. Jadi kita melihat bahwa dan memandang elemen demi elemen itu dalam sebuah visualisasi secara kesatuan menjadi sesuatu yang utuh. Gitu. Nah, kemudian di sini pengelompokan desain ini ya, bahwa teori Gestalt itu ada beberapa. Jadi kita melihat bahwa elemen-elemen yang berdekatan tetapi dia bentuknya sama, maka lebih cenderung ke kategori similarity misalnya. Nah, jadi beberapa unsur Gestalt itu ada yang berbeda-beda di kelompokannya. Gitu. Nah, intinya kesatuan ya atau grouping. Gitu. Oke, jadi ada 8 prinsip mengenai Gestalt principle. Yang pertama adalah simplicity. Jadi secara psikologis atau teori ya bahwa manusia atau orang secara visual menafsirkan gambar yang kompleks dalam bentuk sederhana mungkin. Ya, jadi di otak kita ketika melihat barang yang rumit, maka bisa diasosiasikan dengan bentuk yang lebih sederhana tapi jenisnya sama. Kemudian similarity, objek yang mirip akan terasa dikelompokkan dan terlihat seperti milik bersama. Jadi barang-barang yang mirip ya, yang dikelompokkan bersama maka dikelompokkan maka dia menjadi satu kesatuan.
Ya, kemudian proximity adalah objek yang dekat satu sama lain yang tampak terkait satu sama lain. Kalau objek yang proximity ini hampir sama ya dengan similarity 11-12, jadi objek saling berdekatan menjadi satu kesatuan. Tapi kalau similarity itu objek antar objeknya itu sama bentuknya, sedangkan proximity itu berdekatan tapi berbeda objeknya dan menjadi satu kesatuan. Closure, otak cenderung mengisi informasi yang hilang setelah diabaikan celah. Jadi, closure itu adanya ornamen yang hilang, tetapi ornamen yang hilang itu di benak manusia kita melengkapi. Ya, kita melengkapi dan itu menjadi satu kesatuan. Meskipun di situ tuh ada yang hilang, ada ornamen yang hilang gitu. Nanti saya jelasin ada contoh visualisasinya. Figure and ground, jadi otak cenderung melihat objek dengan latar belakang dan latar depan dan latar belakang. Jadi figur, ya objek yang di depan dan ground, background-nya. Jadi orang itu ketika melihat sebuah visualisasi desain pasti melihat objek yang di depan dulu, baru background-nya. Gitu. Kemudian continuity itu orang menganggap garis sebagai gerakan yang berkelanjutan. Jadi kita melihat alur dari sebuah objek itu yang bergerak. Jadi mata kita mengikuti alur yang bergerak yang misalnya ada garis melengkung ke bawah, maka mata kita cenderung melihat dari atas ke bawah ya, mengalir, mengikuti garis itu. Kemudian order dan simetri, objek simetris yang seimbang tampak utuh dan lengkap. Jadi order dan simetri ya simetris. Jadi sebuah objek yang menjadi satu kesatuan dan simetris itu akan lebih mudah dicerna oleh orang dan konsumen. Kemudian sinkroni atau common fate. Jadi otak mempersepsikan elemen-elemen yang terlihat seperti gerakan ke arah yang sama dan dihubungkan satu sama yang lain. Jadi ketika kita melihat kumpulan objek yang sama dan dia bergerak, maka persepsi kita itu objek itu bergerak ke arah yang sama. Padahal belum tentu juga ya. Maksudnya kalau misalnya kita melihat sekumpulan burung gitu ya dan bergerak ke arah yang sama gitu, nah itu lebih cenderung ke sinkroni atau common fate. Ya, kita bahas satu-satu. Simplicity. Jadi prinsip desain Gestalt yang pertama adalah simplicity atau kesederhanaan. Jadi kita bisa mensederhanakan bentuk ya. Misalnya ini before after-nya. Sesuatu yang rumit kita lingkaran gitu ya. Kita tata lagi lingkarannya seperti ini hingga lebih sederhana lagi. Jadi kita simplicity itu intinya menyederhanakan bentuk yang tidak merubah esensi dari bentuk itu. Misalnya ini sama-sama kursi, tapi untuk membuat visualisasi kursi tidak harus serumit ini. Ya, kita bisa membuat icon kursi dengan visualisasi yang simple, yang sederhana. Ya, sehingga menghasilkan desain yang lebih simple, simplicity, kemudian fungsional dan teratur. Ya, beberapa luku yang menggunakan simplicity ya, tidak ada ornamen lain. Jadi, kecuali kalau di Nike ada tulisannya Nike biasanya ya, McDonald di bawahnya McDonald untuk penjelasan nama dari si brand-nya, tapi kalau logo gramnya, logo visualisasinya cukup seperti ini, simple, tanpa ada ornamen apapun di sampingnya, tanpa ada ornamen lain. Gitu. Oke, nah ini meskipun terlihat sederhana gitu, emang ini kita kalau mau lihat sesuatu yang kompleks menjadi sederhana itu, ya kita harus melihat sesuatu yang umum. Biasanya kalau yang umum ada yang sudah kita tangkap, misalnya kalau icon laki-laki dan perempuan itu biasanya memang perempuan yang ada melebar di bawah
ya, sebagai simbol pakaian rok misalnya, seperti itu. Jadi, kita melihat sesuatu ya antara mudah tidak mudah ya. Jadi, intinya mudahnya adalah kita melihat asosiasi yang sudah ada di masyarakat tuh seperti apa sih seringkali bentuknya. Nah, kemudian dari situ kita bisa mengkreasifikasikan membuat kreativitas yang berbeda dari, sesuatu yang ada ya, yang lebih simpel lagi, gitu. Ini nah, ini beberapa contoh iklan yang menggunakan simplicity ya, dan iklan ini, tahun 60-an dan sampai sekarang juga masih long lasting ya, artinya, kalau iklan ini diterbitkan sekarang tahun 2021, maka masih bisa diterima. Jadi unsur simplicity ini, lebih long lasting gitu desainnya. Oke. Oke, kemudian, similarity atau kesamaan, jadi objek yang sama ya akan terlihat secara bersamaan sebagai sebuah kelompok. Dalam hal ini, similarity itu bisa dari bentuk shape-nya, seperti ini. Ini kelompok, eee, objek dengan shape yang sama. Kemudian, seperti ini kalau based on size, ya, bentuknya tetap sama gitu ya, dan size-nya yang besar dikelompokkan, tuh. Kemudian ini juga warna, kesamaan terhadap warna, ya, sehingga dia menjadi satu kesatuan. Berarti warna yang orange itu satu kesatuan, warna hijaunya biru hitamnya kesatuan. Ini dari ukuran yang besar dan kecil menjadi satu kesatuan. Jadi prinsip similarity itu bisa dibedakan dari shape-nya, dari size-nya, dan dari warnanya. Nah, seperti ini ya. Jadi pengulangan bentuk yang sama ya, kemudian pengulangan bentuk yang sama itu disusun sedemikian rupa. Ya, maka logo-logo ini adalah logo-logo yang mencerminkan proses ini, similarity, prinsip similarity. Ini juga sama. Jadi intinya ini disamakan. Jadi persepsi kita bahwa kalau huruf ini ini shape, ini beberapa shape gitu ya, atau bentuk. Nah, kemudian kalau di sini ada simbol C, maka bentuk shape ini, bentuk objek ini diasosiasikan menjadi huruf. Ini kalau ini kotak ini bisa diasosiasikan dengan M ya, M-O-A gitu. Kemudian ini juga beberapa unsur yang sama, kemudian didekatkan, ini juga unsur yang sama, kemudian dijadiin satu. Nah, ini prinsipnya adalah prinsip similarity. Sama seperti iklan ini ya. Jadi ada yang similar, kemudian sesuatu yang dibedakan menjadi anomali, gitu ya. Ini akan lebih menarik perhatian konsumen menggunakan similarity dan ada anomalinya, gitu. Jadi ada anomali di background objek yang similar. Ini bisa dipakai dalam kreativitas membuat desain iklan. Kemudian proximity, jadi di mana prinsip ini mengkaitkan elemen satu dengan elemen yang lain yang berdekatan. Jadi misalnya ini karena berdekatan, jadi kita menganggap ini satu kelompok yang sama, ya satu kelompok. Dan ini karena dia berdekatan dua baris, ini kita bedakan menjadi sebagai dua kelompok yang terpisah karena ada jarak di sini. Jadi intinya proximity itu adalah pengelompokan berdasarkan jarak. Oke. Nah, ini kan kalau kita lihat ini itu satu kesatuan, tapi kalau ini karena ada jaraknya, kita melihat ini ada di sini satu kesatuan tersendiri yang terpisah-pisah. Ada enam kesatuan. Kalau ini kan cuma satu. Gitu. Ini menggunakan prinsip proximity.
Adidas juga menggunakan prinsip proximity ya, jadi menyatukan beberapa ornamen. Oke, Unilever juga dia beberapa ornamen dari logo-logonya kemudian dijadiin satu membentuk huruf U. Jadi logo yang ikoniknya Unilever ya, dan ini logo yang mahal sih menurut saya, idenya brilian. Jadi produknya Unilever itu kan banyak banget ya macamnya, dari makanan, kosmetik, kemudian yang berbau dengan kesehatan gitu, atau barang kebutuhan rumah tangga. Nah, si si produk-produknya dia tuh dijadiin satu ikonnya di dalam simbol huruf U. Ya, oke. Nah, ini juga grouping sebuah objek yang dia menggunakan prinsip proximity. Kemudian closure. Nah, closure itu intinya kita manusia itu apa ya, sudah bisa memahami dan mengenali produk meskipun ada elemen yang hilang. Misalnya seperti ini. Ini kalau kita lihat ada white space atau bidang negatif atau space yang kosong, yang hilang, tapi kita melihat dia menjadi satu kesatuan bola yang utuh. Sama juga ketika kita melihat misalnya logo Panda ini sebagai logo WWF, sebenarnya warna putih ini adalah warna yang hilang, dia tidak ada objek atau feel warna. Tapi ketika kita melihat objek yang kosong ini, dia masih memiliki bayangan visual yang sama dengan objek sebenarnya. Jadi kita merasa ya ini bentuk, ya itu panda, tanpa harus ada garis ya di sini ya. Karena ini kan space yang hilang, ya space yang negatif dan kosong. Tapi kita secara psikologi sudah menangkap bahwa ini adalah dan merasionalisasi ya bahwa ini adalah satu objek yang utuh. Gitu. Closure. Jadi misalnya seperti ini, love. Ini kan ada yang hilang di sampingnya, ya, tapi kita melihat sesuatu yang utuh. Sama seperti ini. Jadi intinya penutupan bentuk gitu ya. Ada yang hilang, yang tidak sempurna, tapi otak kita itu sudah melengkapi bahwa merasionalisasi bahwa itu lengkap dan utuh gitu. Padahal ini tidak utuh bentuk love-nya misalnya seperti itu. Jadi ada kecenderungan otak kita itu menyelesaikan kekurangan. Oke, kekurangan informasi visual yang parsial nih, menyelesaikan informasi visual parsial. Jadi kalau ada yang kurang, otak kita tuh otomatis melengkapinya dan paham tentang maksudnya gitu. Ini beberapa contoh. Kemudian yang kelima ada figure and ground. Jadi kita melihat objek yang pertama, yang di depan, baru yang di belakangnya. Jadi kalau kita melihat di sini, visual ini kan kita fokus yang pertama adalah pohon dan burung. Tapi kalau kita melihat background-nya, di sini ada visualisasi singa ya, macan dan kera, monyet gitu. Jadi figure and ground itu bagaimana perhatian kita melihat sesuatu yang penting, yang pertama kali, ya baru background-nya. Misalnya seperti ini, hal yang kita lihat, fokus center yang kita lihat, fokus center yang di depan, objeknya itu adalah vase. Tapi ketika kita lihat background di belakangnya dari vase ini, ternyata dia membentuk siluet manusia, gitu, muka manusia. Jadi saling melengkapi atau ada dua objek yang dipisahkan dari background dan figur. Jadi objek yang pertama ya, yang utama yang di depan. Gitu. Jadi itu.
figure and ground. Jadi intinya dia lebih cenderung kepada penggabungan dua buah objek atau lebih yang dapat menghasilkan bentuk objek lain. Ya, penggabungan dua objek atau lebih, gitu ya, hingga antara figur atau objek yang di depan dengan background itu visualisasinya bisa membentuk sesuatu yang berbeda. Gitu, seperti ini ya, pohon kita fokusnya kan pertama pohon di figurnya, tapi groundnya belakangnya ternyata pohon ini membentuk objek lain. Nah, seperti ini. Ini juga penggunaan konsep figure and ground dalam website. Kemudian ini juga kita melihat fokusnya dulu gitu ya, baru background-nya. Nah, konsep desain yang menggunakan figure and ground ini apa ya? Menurut saya lebih kreatif daripada yang lain karena orang eh, tertarik untuk melihat dan akhirnya oh menjadi penasaran karena ada dua objek yang berbeda atau objek yang tersembunyi gitu. Ada meaning yang apa ya, yang harus kita lebih apa ya, memerlukan waktu yang lebih untuk memperhatikan lebih lama gitu. Jadi objek yang menggunakan prinsip desain yang menggunakan prinsip figure and ground eh, ini ya bisa memacu atau meningkatkan ketertarikan orang ketika melihat desain visual itu. Continuation ya, jadi ini prinsip yang menekankan bahwa mata kita itu menggiring gerak mata itu ke arah tertentu. Jadi mata kita itu dipaksa untuk mengikuti garis atau desain ya yang menuntun kita ya menggerakkan dari misalnya dari atas ke bawah sesuai dengan alur yang ada dalam desain itu. Ya, misalnya ini. Jadi secara tidak langsung ketika kita melihat logo-logo ini, ya mata kita tergerak dari kiri ke kanan ke atas, gitu ya, kiri ke kanan juga. Secara tidak langsung mata kita bergerak mengikuti garis-garis yang melengkung ini. Gitu sama seperti ini. Oke. Kemudian simetri dan order. Jadi di sini menekankan pada bahwa setiap elemen desain itu seimbang satu sama lain dalam kelompok yang sama. Jadi manusia itu kalau ada objek yang sama seperti ini dan tidak disusun secara rapi, itu mengganggu keseimbangan. Tapi kalau disusun seimbang seperti ini ya, eh, di mata itu enak dilihat dan memberikan apa ya keseimbangan harmoni, keteraturan. Jadi orang nggak capek melihatnya. Berbeda dengan eh, apa ya objek yang tidak teratur. Jadi simetri dan order ini menekankan kepada satu kesatuan center simetris gitu. Sama seperti ini. Jadi sesuatu yang simetris itu lebih diterima gitu. Sama seperti ini juga penggunaan visualisasi yang simetris, tidak terpencar-pencar gitu ya. Jadi mata kita udah fokus ke satu titik di tengah. Kemudian yang terakhir adalah sinkron atau common fate. Jadi common fate itu lebih menekankan kepada eh, kita melihat sesuatu kelompok yang dia menjadi apa ya menggerombol ya berkelompok dan dia bergerak ke arah yang sama, maka kita melihat dia menjadi satu grup. Misalnya ini, kita melihat dia bergerak ke arah yang sama, maka kita melihat ini sebagai satu kesatuan. Berbeda dengan ini, kita tidak melihat ini sebagai satu kesatuan. Oke, ini common fate. Jadi, nah seperti ini juga common fate. Oke, sekian penjelasan mengenai warna dan Gestalt. Terima kasih.